Selanjutnya kita sambut penampilan nomor peserta 534. Nomor peserta 534 akan membawakan judul syarahan Patriotisme dalam Perspektif Islam. Nomor peserta 534 akan membawakan judul syarahan Patriotisme dalam Perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil jihad litathhiril ardi minal kufri wal fasad. ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب والصلاة والسلام على رسول الله الذي جاهد في الله حق جهاده بالقلب واللسان ودعوة والبيان والسيف والسنان. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Indonesia adalah potongan surga titipan Allah yang Maha Kuasa, kaya akan budaya dan sumber daya. Ribuan pulau berjajar mempesona dari Sumatera hingga Papua dengan keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia, kau adalah untaian Zamrud Katulistiwa. Ismail Marzuki dalam lirik lagu Indonesia Pusaka menulis dengan indah namun dalam penuh makna. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hadirin rahimakumullah, akankah Indonesia jaya selamanya menjadi negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Ataukah akan menjadi negeri yang terjajah, tercerai-berai, menjadi budak para penjajah, hidup di dalam kezaliman dan kemiskinan? Jawabannya tergantung sejauh mana partisipasi setiap warga negara dalam mempertahankan Republik Indonesia dari setiap ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Inilah jiwa patriotisme yang wajib dimiliki setiap warga negara. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan syarahan dengan tema Patriotisme dalam Perspektif Islam. Majelis hakim yang terhormat, hadirin dan hadirat yang penuh semangat. Pembicaraan mengenai patriotisme di dalam Al-Quran secara tekstual memang tidak tersurat secara tegas.
namun dapat dipahami secara konseptual bahwa semangat patriotisme sejalan dengan konsep jihad fi sabilillah di dalam Islam. Sebagai landasan atas syarahan ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan padamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran menafsirkan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ay wa tujahiduna fi dinillah wa tariqihi alladhi syara'ahu lakum bi amwalikum wa anfusikum. Maknanya kalian berjihad untuk agama Allah dan di jalannya sebagaimana Dia syariatkan dengan harta dan jiwa kalian. Sementara itu, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan mengatakan, wa haqiqatul jihadi badlul juhdi wat taqah. Hakikat jihad adalah mencurahkan segala daya upaya dan kekuatan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam konteks keindonesiaan, jihad tidaklah dimaknai sempit
dengan mengangkat senjata memerangi musuh. Tetapi lebih luas, jihad dapat kita lakukan dengan pemikiran, lisan, tulisan, dan segenap potensi yang Allah karuniakan. Jihad adalah mendarma baktikan hidup kita untuk Allah, karena tidak hanya orang mati syahid dalam perang disebut patriot, tapi semua yang dilakukan di jalan Allah dan untuk mencari ridha Allah juga disebut patriot. Patriotisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi kejayaan dan kemakmuran tanah air, atau semangat cinta tanah air. Muncul pertanyaan kemudian, apakah semangat patriotisme masih ada di dalam sanubari anak negeri ini? Mungkin ada yang menjawab masih ada. Namun secara de facto banyak yang mengatakan bahwa patriotisme anak bangsa kita mulai pudar tak berwarna. Lihatlah, tidak sedikit anak bangsa yang diberi amanah oleh negara dan rakyat justru menjadi pengkhianat. Lingkungan dirusak, anggaran negara dikorupsi, pajak dimanipulasi, hukum diperdagangkan, bangsa asing dipertuan, rakyat dikorbankan. Inilah patriot pencuri yang mengaku cinta NKRI tapi pro luar negeri. Inilah patriot iblis yang mengaku paling Pancasilais tapi hati tak banyak komunis. Inilah patriot gadungan yang mengaku paling banyak berkorban padahal pahlawan kesiangan. Mereka adalah serigala berbulu domba. Dewan Hakim yang bijaksana, Hadirin dan hadirat yang kami cinta, untuk menumbuh kembangkan kembali semangat patriotisme bangsa, kiranya pada kesempatan mulia ini akan kami sampaikan tips berharga untuk kita semua. Yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Betapa tidak, seseorang dilahirkan, tumbuh besar, dan kelak dimakamkan di tanah airnya. Maka tidak berlebihan lagi jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hijrah dari Mekah, beliau mengatakan sambil melihat ke arah kanan, sambil mengatakan, betapa besarnya kota Mekah, betapa besar cintaku kepadamu, dan seandainya kaumku tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. hadis di atas merupakan segelumit kegalauan Nabi, sekaligus menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai tanah kelahiran dan tanah airnya. Ini menandakan bahwa siapapun orangnya sudah seharusnya memiliki ikatan batin dan ukhuwah dengan tanah kelahiran dan tanah airnya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Kembali meneguhkan diri kita untuk mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jika para pendahulu kita telah menunjukkan jiwa patriotisme mereka dengan segenap daya upaya untuk mengusir para penjajah durjana, mengorbankan harta bahkan jiwa raga demi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, maka kita sebagai penerus bangsa, marilah kita bulatkan tekad, satukan semangat memerangi musuh yang nyata kita rasa, yakni kemiskinan, kebodohan, dan kezoliman. Kita lawan bersama korupsi, Dominasi ekonomi, politik dinasti dan oligarki, serta westernisasi yang jadi biang kerok kekacauan tatanan berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan adalah ajaran luar biasa
yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran dan hadis menginstruksikan pentingnya persatuan dan melarang perpecahan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman sebagai berikut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menurut Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dalam tafsir Al-Qurtubi jilid keempat halaman 159 menyatakan bahwa Allah memerintahkan supaya kita bersatu padu dan melarang berpecah belah, karena perpecahan adalah kerusakan dan persatuan adalah keselamatan. Dewan Hakim yang mulia, Hadirin Dan hadirat yang berbahagia, sebagai kesimpulan atas syarahan yang kami sampaikan, bahwa semangat patriotisme sejalan dengan semangat jihad fi sabilillah di dalam Islam. Dan untuk menumbuh kembangkan semangat patriotisme, ada 3 hal yang harus kita lakukan. yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, meneguhkan diri untuk mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, Hadirin Dan hadirat yang berbahagia, demikianlah syarahan yang dapat kami haturkan. bunga mekar di perbukitan. sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor peserta 534. Adapun nama pesertanya Muhammad Ikhwal R sebagai pensyarah, Abdul Mustolif sebagai tilawah, dan Fajri Ahmad Mumtaz sebagai sari tilawah.